nama saya Nur Fadila dengan NIM A1E1228086, kelas L02. Di sini saya akan melaksanakan praktek video bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir dalam kegiatan bimbingan konseling pada hari ini. Sebelum kita memasuki kegiatan bimbingan konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang ingin memimpin doa? Ada. Ya, silakan. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini ada yang tahu nggak apa itu bimbingan konseling? Belum tahu. Atau ada yang pernah ikut bimbingan konseling? Belum. Belum tahu ya. Jadi saya akan diizinkan saya menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang berdinamika yang terdiri atas 8 sampai 12 orang yang bertujuan untuk menambah wawasan teman-teman semuanya. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Di sini, selain dari tujuan dari bimbingan kelompok tadi menambah wawasan, apakah teman-teman tahu nggak tujuan dari bimbingan kelompok ini? Tahu. Ya, silakan. Selain dari tujuan tadi, apakah teman-teman semuanya tahu nggak apa tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri? Ya, silakan. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah agar mahasiswa mengatur kehidupannya sendiri, menjamin perkembangan dirinya sendiri. Wah, betul sekali. Jadi betul ya teman-teman. Tujuan bimbingan kelompok ini menambah wawasan kalian, menambah informasi, menambah pengetahuan agar kita tahu topik atau masalah-masalah yang akan kita hadapi. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini saya akan menjelaskan tata cara itu sendiri. Dalam bimbingan kelompok, teman-teman harus duduk setengah lingkaran seperti ini atau satu lingkaran. Dan di dalam bimbingan kelompok terdapat PK dan anggota kelompok. Saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semuanya sebagai anggota kelompok. Dan di dalam kelompok ini juga teman-teman, jika ada yang mengungkapkan yang bersifat pribadi, dimohon untuk merahasiakannya. Dan adapun hal-hal yang harus ada di dalam bimbingan kelompok, teman-teman semuanya harus aktif di dalam bimbingan kelompok dan teman-teman semuanya harus sukarela memberikan pendapat atau gagasan yang ingin diungkapkan. Dan teman-teman semuanya harus merahasiakan topik yang akan kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini saja. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Kalau sudah mengerti, apakah bisa kita mulai dengan tahap selanjutnya? Bisa. Di dalam bimbingan kelompok ini
saling mengenal satu sama lain? Sudah. Ada yang sudah dan belum ya? Iya. Jadi ada pepatah yang mengatakan belum kenal maka tak kenal. Kalau sudah sayang pasti Cinta. Kita mulai perkenalan dulu ya. Iya. Saya akan memberikan ice breaking tentang perkenalan. Contohnya, jadi permainannya seperti ini. Saya menyebutkan nama saya Dila. Nanti temannya siapa? Nabila. Nama saya Dila. Nabila. Nama saya Nabila. Dila. Nabila. Ada seperti itu. Apakah mengerti? Mengerti. Ya, bisa kita mulai ya. Bisa. Nama saya Dila. Nama saya Nabila. Dila. Nabila. Nama saya Fatin. Dila. Nabila. Fatin. Nama saya Maya. Dila. Nabila. Fatin. Maya. Nama saya Tami, Dila, Nabila, Fatin, Maya, Tami. Nama saya Lia. Dila, Nabila, Fatin, Maya, Tami, Lia. Nama saya Putri, Dila, Nabila, Fatin, Maya, Tami, Lia, Putri. Nama saya Heki, Dila, Nabila, Fatin, Maya, Tami, Lia, Putri. Nama saya Wika, Dila, Lala. Nama saya Nama saya Wika, Dila, Nabila, Fatin, Maya, Tami, Lia, Putri, Feni. Apakah sudah mengenal satu sama lain? Sudah. Alhamdulillah sudah. Sebelumnya di sini teman-teman semuanya ada tahu nggak apa itu gadget? Tahu. Ya, Handphone, seperti handphone atau perangkat elektronik. ya betul sekali. Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Gawat, hari ini selesai. Nah, di sini teman-teman semuanya ada yang tahu nggak apa itu gadget? Ada Ya, silakan. seperti handphone atau perangkat elektronik. Ya, betul sekali. Ada yang lain? Ada Ya, gawat, ya, mengakses internet dan media sosial. ya, betul. Yang lain? Dari kamu? Gimana? Seperti handphone yang menyebar ataupun tidak memberikan informasi ke sosial media. Ya, betul sekali. Jadi gadget itu telepon atau genggam atau handphone yang dibilang teman salah satu teman dari kalian semua itu adalah jadi gadget itu ialah sejenis telepon genggam atau handphone. Itu sebuah
perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line sehingga profesional namun dapat dibawa kemana-mana. Itu kan kita sudah menggunakan gadget saat ini kan, kita sudah memasuki era digital. Ya, betul sekali. Di sini ada yang tahu nggak dari teman-teman semua dampak dari gadget itu seperti apa? Tahu. Ya, Dapat silakan. merusak generasi milenial. Ya, betul. Yang lain? Dapat merusak kesehatan mata. Ya, betul. Kalau dari kamu, gimana? Oh ya, aktif kali Di sini ada yang tahu nggak bagaimana dampak dari gadget itu sendiri? Tahu. Iya, silakan. Dapat merusak generasi milenial. Ya, betul sekali. Yang lain? Dapat merusak kesehatan mata. Ya, betul. Kalau dari kamu? Kalau yang lain gimana? Ya, silakan. Gangguan pada pola tidur. Ya, betul. Ada lagi? Ada yang lain? Saya. Iya. Kemudian gadget bisa mendapatkan informasi atau wawasan kepada pemakainya. Ya, betul sekali. Jadi di Jadi di dalam gadget ini terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Di masa sekarang, apalagi di zaman modern ini, remaja sudah banyak yang menggunakan gadget dan setiap hari tanpa menggunakan gadget terasa tidak enak karena gadget itu dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Di dalam dampak gadget ini terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun dampak negatif itu seperti mengganggu perkembangan anak. Ya, betul dibilang sama kami, Gangguan pada pola tidur. gangguan sebagai pola tidur, gangguan pada pola tidur. Itu kan dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone. Kamera seperti permainan akan mengganggu dalam menerima pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari. Jadi yang kedua itu adapun efek radiasi. Selain berbagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya, penggunaan HP juga berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa lebih hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih HP. Dan yang ketiga itu pemborosan. Jika kita menggunakan HP, maka pengeluaran kita akan bertambah, apalagi kalau HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi saya sebagai pemimpin kelompok mengharapkan teman-teman gunakanlah gadget sesuai dengan kebutuhan.
aja tanpa menggunakan gadget atau handphone. Tidak enak rasanya karena gadget dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi. Nah, seperti itu. Nampaknya teman-teman semua sudah mulai bosan ya. Sebaiknya kita melakukan permainan terlebih dahulu. Jadi kita akan mempermainkan permainan rantai pena. Jadi saya akan menjelaskan permainannya seperti ini. Saya akan menyebutkan ini pena. Jadi saya kasih ke sebelahnya. Dia menyebut apa? Ini pena. Berarti dia menyebut oh pena. Nanti dia kasih lagi ke sebelahnya. Mengerti? Mengerti. Kita mulai ya teman-teman. Iya. Ini pena. Ini apa? Apa lah? Ekspresi ulang video. Apa saya tuh bilang pena. Pena. Ini pena. Apa? Pena. Oh, pena. Ini apa? Oh, itu masa video. Gak benar. Ini rusaknya. Ini tidak. Buana. Iya, tapi sih ini. Nggak sebelum ini apa? Ini ngerti ini apa? Oh, gitu. Ini pena. Apa? Ini pena. Oh, pena. Ini apa? Aku serius ada, aku tidak. Speaker dulu. Oh ya, ada speaker ada. Sudah terakhir. Oh, udah mulai aja lo nih harus di sini. Udah di sini udah tangkap. Ini pena. Apa? Ini pena. Oh, pena. Ini apa? Pena. Oh, pena. Ini apa? Pena. Oh, pena. Ini apa? Pena. Oh, pena. Ini pena. Apa? Ini pena. Oh, pena. Ini apa? Pena. Oh, pena. Ini apa? Pena. Oh, pena. Ini apa? Pena. Oh, pena. Ini dua sulpen. Ini pena. Apa? Ini pena. Oh, pena. Ini apa? Pena. Oh, pena. Ini apa? Pena. Oh, pena. Oh, pena.
Pena. Oh, pena. Pena. Oh, pena. Ini apa? Pena. Oh, pena. Iya. Oh, ya, betul. Ulang dari itu. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Wah, ini apa? Pena. Oh, pena. Ini apa ini? Ini. Ini apa ini? Pika. Oh. Ini apa? Pena. Oh, pena. Ini apa? Pena. Oh, pena. Cara langsung. Apa yang kami? Dari oke teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada. Oke teman-teman, bisakah kita lanjutkan tentang topik kita tentang cerdas menggunakan gadget? Bisa. Ada yang tahu di sini di dalam bimbingan kelompok ini, teman-teman tahu nggak bagaimana cara bijak menggunakan gadget itu sendiri? Tahu. Iya, silakan. Menggunakan cara Jadi setelah kita melakukan permainan, gimana rasanya teman-teman? Apa permainan yang sangat menyenangkan? seru. Alhamdulillah kalau begitu. Apakah bisa kita lanjutkan tentang topik kita yang kita bahas cerdas menggunakan gadget itu? Bisa. Nah, di sini ada yang tahu nggak bagaimana cara bijak kita menggunakan gadget itu sendiri? Tahu. Ya, silakan. Contohnya tidak menyebar informasi ataupun berita yang belum tentu betul. Ya, betul. Yang lain? Hindari menggunakan gadget saat berkendara. Betul. Kamu? Menggunakan gadget untuk Yang lain? Ya, silakan. Menggunakan gadget untuk mencari informasi penting yang perlunya saja. Ya, betul sekali. Dari penjelasan dari teman-teman semuanya itu sudah betul. Jadi dalam cara kita menggunakan cara bijak kita menggunakan gadget itu ada 10 macamnya yang bisa kita lakukan atau bisa kita terapkan. Yang pertama itu mematikan gadget saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Terus yang kedua, ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan gadget. Dan yang ketiga itu belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan gadget saat pembelajaran. Terus yang keempat, menghindari mengakses situs porno atau kerjakan sih. Porno nggak? Pornografi. Porno
bagian promo dari gadget. Terus yang kelima, menggunakan gadget-gadget jika diperlukan untuk hal-hal yang penting saja. Terus yang keenam, memperbanyak konsep-konsep religi pada gadget. Terus yang ketujuh, memberi kode pengaman pada gadget jika diperlukan. Jadi pramugari. Terus otak. Terus yang kedelapan itu tidak menggunakan gadget untuk bermain games. Tidak terlalu banyak, boleh menggunakan games tapi tidak terlalu lama atau berjam-jam seperti itu. Terus yang kesembilan, gunakan gadget untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan seperti bahan informasi atau belajar atau pengetahuan itu. Dan yang ke-10, gunakan gadget untuk mengakses pembelajaran. Jadi sudah pahamkan bagaimana kita cara bijak menggunakan gadget itu seperti apa? Sudah. Sama binanya. Dari pembahasan kita tentang apa itu gadget, apa dampaknya, bagaimana cara bijak menggunakan gadget, apakah di dalam bimbingan kelompok ini ada yang bisa yang ingin menyimpulkan dari semua yang kita sudah bahas tadi? Silakan ajukan tangan. Itu adalah sejenis perangkat ataupun menyebarkan informasi penting ke sosial media, dan dampak dari gadget itu sendiri ada positif dan negatifnya. Untuk positifnya, kita bisa mengetahui informasi ataupun pembelajaran yang penting yang bermanfaat untuk kita semua. Dan dampak negatif itu menghindari dari yang tidak bermanfaat seperti membuka film porno ataupun menyebar informasi yang tidak jelas. Kemudian untuk menghindari melakukan gadget secara bijak itu seperti menghindari saat berkendaraan dan menghindari dari saat kita menyebarkan informasi yang tidak penting, yang tidak jelas, dan menghindari dalam itu yang bisa saya simpulkan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kamu gimana? Saya sama. Jawabnya mahasiswa hidup budaya. Itu saya sama. Selain dari kesimpulan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan lagi? Ya, silakan. Gadget itu merupakan telepon genggam ataupun handphone yang biasa kita gunakan sehari-hari pada saat
zaman yang sekarang dan juga dari penggunaan gadget tersebut juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Dari dampak negatifnya dapat kita lihat dari sekarang, yaitu yang sudah ibu jelaskan juga atau kakak jelaskan juga, teman-teman juga sudah menjelaskan. Dapat saya ambil kesimpulan bahwa dampak negatifnya yang pertama yaitu penyebaran informasi ataupun berita yang belum tentu betul tetapi sudah disebarkan kemana-mana. Dan yang kedua, dampak positif untuk penggunaan gadget itu dapat memberi informasi, walaupun informasi tersebut saya bilang itu negatif, tapi kita juga bisa memilah-milah informasi yang mana yang betul dan mana yang salah. Dan dari dampak positif tersebut juga dapat penggunaan gadget tersebut juga dapat memberi pengetahuan bagi kita dalam pemilihan atau memilah-milah informasi tersebut. Kemudian cara penggunaan gadget tersebut dengan bijaksana. Untuk cara penggunaan gadget secara bijak, yang pertama yaitu menggunakan gadget sesuai kebutuhan, terus tidak bergantung kepada gadget seperti dalam kuliah ataupun belajar, tidak menggunakan AI contohnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wah, seru sekali nih, kita sudah bermain, ice breaking, sudah menyimpulkan, sudah kita membahas tentang bagaimana cara cerdas menggunakan gadget seperti apa. Betul ya teman-teman semuanya, gadget itu memang perlu dibutuhkan untuk saat ini, tapi kita harus bijak dalam menggunakannya, apalagi dalam zaman-zaman sekarang. Tentu itu banyak hal-hal yang negatif atau positif yang ada di dalamnya. Itu kita bisa memilah terlebih dahulu mana yang dampak positif, mana yang dampak negatif, agar kita tidak terjerumus dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu saja bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke tahap akhiran, kita melaksanakan permainan terlebih dahulu. Mau nggak teman-teman semuanya? Di sini permainannya seperti ini, sama seperti permainan yang pertama, permainannya rantai nama, tapi harus di sini harus nama panjangnya dan hobi. Hobi tidak disebutkan tapi inisial. Misalkan nama saya Nur Fadila, hobi seperti itu. Diperagakan. Ya, tapi tidak diucapkan diperagakan. Jadi yang sebelah langsung nebak. Bisa kita mulai? Bisa. Nama saya Nur Fadila, hobi. Diam. Saya cerita. Kita hobi.
Hobi apa? Aku bisa. Jangan lupa. Hobi apa sih? Hobi. Oh, ini payah nih, lagi payah. Ida ini dah jemput anak kerja. Oh, Iya. Apakah bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Hobi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Gita Lesti Hobi. Perkenalkan, nama saya Lesti Hobi. Perkenalkan, nama saya Putri Habibah Hobi. Perkenalkan, nama saya Afrian Pak Mantap Hobi. Perkenalkan, nama saya Tia Yutami Hobi. Perkenalkan, nama saya Bang Lestari Hobi. perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Maya Lestari Hobi. Perkenalkan nama saya Pak Wendra Hobi. Perkenalkan nama saya Pak Wendra Hobi. Perkenalkan, saya Nabila Sutisisa Hobi. Gimana permainannya tadi teman-teman? Apakah seru atau menyenangkan? Alhamdulillah, kalau ini sangat seru atau menyenangkan. Apakah minggu depan bisa kita lanjutkan untuk bimbingan kelompoknya? Bisa. Insyaallah. Kita lanjutkan minggu depannya. Cukup di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mau saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah aktif dan sukarela memberi pendapat dan mau merahasiakan masalah-masalah pribadinya dan bimbingan kelompok ini akan kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.